Tania mengganggunya. Part 2. Selamat mendengarkan. Marsha pagi ini tidak akan pergi ke toko Tuan Li, namun akan pergi ke mansion Tuan Zhang. Marsha bangun dari ranjangnya dan segera merapikan diri lalu keluar tanpa sarapan. Marsha harus berdesakan dengan penumpang lain. Pergi di jam sibuk kerja perkantoran, rasa-rasanya berada di dalam kereta bawah tanah ini seperti berada di dalam kaleng sarden. Mansion Tuan Zhang sedikit berada di pinggiran kota. Untuk menghemat ongkos transportasi, Marsha memutuskan setengah perjalanan naik kereta, setengah perjalanan naik taksi. Jam 10 pagi Marsha pun tiba di mansion Tuan Zhang. Namun Tuan Zhang sedang pergi keluar mengurus sedikit keperluan. Marsha diminta untuk menunggu. Marsha menyusun buku notes kecilnya untuk mencatat semua konsep yang Tuan Zhang inginkan. Lalu menyusun buku sketsa kosong dan pensil-pensil di atas meja. Marsha bersikap sangat profesional, karena ini adalah proyek yang sangat penting. Ding! Sebuah pesan masuk ke ponsel Marsha. "Kakak, apakah sudah sampai?" tanya Hana. Marsha menjawab dengan foto selfie-nya, menyampaikan bahwa dia sudah sampai di mansion Tuan Zhang. Marsha mengirimkan beberapa foto selfie-nya kepada Hana. Tuan Zhang baru datang menjelang makan siang. "Nona Marsha," sapa Tuan Zhang. Marsha menoleh dan menyapanya. "Tuan Zhang," tulisnya. "Maaf, membuatmu menunggu," ucap Tuan Zhang. Tuan Zhang melihat Marsha sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. "Nona, sebelum memulai, aku ingin mengundangmu makan siang. Ini sudah jam makan siang, bukan?" tanyanya. Marsha hanya mengangguk setuju. Perutnya juga sudah lapar, karena sedari pagi Marsha belum makan apa-apa. "Baiklah, Nona. Ayo ikut saya," ajak Tuan Zhang. Mereka makan siang bersama dengan menu yang sama. Namun tiba-tiba, pandangan Marsha mengabur dan tiba-tiba pingsan. Tuan Zhang meminta pelayannya menggendong Marsha ke kamar tamu. Tuan Zhang mendapatkan informasi dari Tania tentang tipe gadis yang disukai Tuan Muda Louis Liu. Sedang mencoba meloloskan proposal bisnisnya, Tuan Zhang mendengarkan saran-saran Tania untuk memberikan seorang gadis untuk menyenangkan hati Louis. Di kamar tamu itu, Marsha telah berganti baju dengan baju tidur sutra yang tipis, lembut, dan terpulas menunggu tuannya. Tuan Zhang memandangi Marsha. Jika dia tidak bisu, bisa jadi Marsha bisa mengalahkan Tania di dalam industri hiburan, pikir Tuan Zhang. Karena ini adalah hadiah untuk Tuan Muda Louis, maka Tuan Zhang tidak berani menyentuhnya dan membiarkan Marsha terpulas di tempat tidur itu. Tak berapa lama, kemudian Louis Liu datang memenuhi undangan meeting di mansion Tuan Zhang. Bicara soal bisnis, Louis memang penggila bisnis. Hampir semua bidang bisa dikerjakan dengan sukses oleh Louis. "Tuan Louis," sapa Tuan Zhang. "Tuan Zhang," balas sapa Louis. Tuan Zhang mengajak Louis ke ruang kerjanya dan membahas proposal bisnisnya. Melihat sepertinya Louis tidak tertarik, Tuan Zhang mengajak Louis untuk melihat hadiahnya. "Tuan, aku sepertinya memiliki sesuatu yang akan Tuan sukai," ucap Tuan Zhang. Louis mengernyitkan alisnya. "Sesuatu yang membuatku senang," pikir Louis. "Mari ikut aku, Tuan," ajak Tuan Zhang. Louis mengikuti langkah Tuan Zhang ke kamar tamu yang ditempati Marsha. "Masuklah, Tuan," ucap Tuan Zhang. Louis masuk perlahan ke dalam kamar tersebut dan melihat tubuh molek putih bersih sedang terpulas di tempat tidur itu. Semakin mendekati, mata Louis seperti mau keluar. "Gadis bisu," ucapnya dalam hati. "Bagaimana, Tuan? Apa kau menyukainya?" tanya Tuan Zhang. Kemarahan Louis sudah di puncak kepalanya, meski dia membenci gadis bisu ini. Namun mengusik orang keluarga Liu sama saja mengusik dirinya. Dengan tiba-tiba, Louis memukul brutal Tuan Zhang sampai berdarah dan tersungkur. "Katakan, dengan tangan mana kau menyentuhnya?" tanya Louis. Tuan Zhang takut bukan main. "Ini, kenapa dia bisa menjadi marah seperti ini?" tanya Tuan Zhang dalam hati kebingungan. "Katakan!" ucap Louis dengan nada lebih marah. Tuan Zhang mengangkat tangan kanannya, dan krek, Louis baru saja mematahkan tangan kanan Tuan Zhang dan melemparkan tubuhnya menjauh darinya.
Louis segera membungkus tubuh Marsha dengan selimut tebal, mengangkatnya, dan mengambil tas Marsha yang ada di atas nakas, lalu membawanya pergi dari mansion. Gadis bisu, apa kau telah menjual dirimu kepada Tuan Zhang? Apa kau kekurangan uang? Sampai-sampai kau harus menjual diri seperti ini, pikir Louis dengan marah. Puk, bunyi pintu mobil Louis yang ditutup oleh asisten Lee. Louis memandangi Marsha yang terpulas di pelukan pangkuannya. Cih, bisa-bisanya gadis ini terpulas dengan damai, pikir Louis. Coret semua kesepakatan bisnis dengan Tuan Zhang. Aku tidak ingin melihat dia ada di perputaran bisnis di negara ini, perintah Louis kepada asisten Lee. Louis menurunkan pembatas mobilnya. Tak ingin tubuh Marsha menjadi tontonan gratis untuk asisten Lee dan supirnya. Gadis bodoh, ucap Louis lagi merutuki Marsha. Louis memandangi tulang selangka Marsha yang nampak putih bersinar itu. Louis nampak menelan salivanya. Ya Tuhan, Louis, apa yang baru saja kau pikirkan? Pikir Louis. Louis sudah berjanji kepada Tania untuk tidak menyentuh si gadis bisu ini. Tania benar-benar sudah menguasai Louis untuk saat ini. Dengan status sebagai wanita Louis, Tania bebas membuli siapa-siapa yang ingin dia bully. Dengan status sebagai wanita tuan muda Liu, Tania bebas memilih pekerjaan yang dia inginkan, meskipun jika itu dia tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Mendengar tuan muda Liu berdiri di belakangnya, sudah tentu mereka takut ada menyinggung tuan muda Liu. Menyinggungnya berarti tamat riwayatmu. Sesampainya di rumah, Louis melemparkan tubuh Marsha ke ranjangnya. Melihat Marsha yang tidur seperti orang mati, sedikit membuatnya panik. Jika si bisu ini benar-benar mati, maka kakek pasti akan marah besar, pikir Louis. Louis memanggil dokter keluarga mereka untuk datang secepat mungkin untuk memeriksa keadaan Marsha. Dalam 15 menit, aku ingin kau di sini. Jika tidak, kau kupecat, perintah Louis. Axel melajukan mobilnya bagai orang kerasukan. Pria ini begitu bilang perintah, maka harus segera beres. Dia benar-benar seperti raja neraka, ucap Axel menggambarkan sosok tuan muda Louis. Pelayan membawa Axel ke kamar Marsha. Ceklek, pintu kamar Marsha terbuka. Louis melihat jam tangannya tepat 15 menit. Lamban sekali, ucap Louis kepada Axel. Kau pikir aku pemilik lampu merah? Ucap Axel bersungut. Jadi siapa yang sakit? Tanya Axel. Louis menunjuk ke tempat tidur. Seseorang dibalut dengan selimut tebal dari kepala sampai ujung kaki. Ish, kau ini, apa kau ingin membuatnya kekurangan napas? Ucap Axel. Axel mendekati ranjang Marsha, lalu mulai membuka lipatan selimut tersebut. Gerakan tangan Axel terhenti ketika melihat wajah Marsha. Ini bukannya gadis bisu waktu itu, pikir Axel. Apa hubunganmu dengannya? Tanya Axel. Jangan banyak bicara, cepat periksa dia, perintah Louis. Axel mulai mengeluarkan stetoskopnya dan memeriksa Marsha. Axel tertegun melihat kulit putih Marsha dan tulang selangkanya yang begitu indah. Louis melihat raut tak biasa di wajah Axel. Louis menarik tangan Axel ketika Axel ingin menaruh stetoskop di dada Marsha. Hei, lepaskan, aku ini seorang dokter, ucap Axel. Louis melirik Marsha dan akhirnya melepaskan genggaman kuatnya dari tangan Axel dan mengizinkannya untuk memeriksa Marsha. Dia baru saja dibius, ucap Axel. Axel mengambil sebuah suntikan untuk mendetoksifikasi zat adiktif di tubuh Marsha. Axel juga menaruh beberapa vitamin di atas nakas dan memberi keterangan berapa kali harus diminum dalam 1 hari. Axel berdiri dan merapikan tas peralatannya. Apa kau memiliki hubungan dengan gadis ini? Karena jika tidak, aku akan dengan senang hati akan mengejarnya, ucap Axel sambil tertawa. Apa kau memiliki keberanian setinggi itu untuk mengejar Nyonya Liu? Jawab Louis. Dan Nyonya Liu? Tanya Axel bingung. Dia istrimu? Tanya Axel lagi. Ya, sungguh nasibku sangat buruk beristrikan seorang gadis bisu, ucap Louis. Lalu bagaimana dengan Tania? Tanya Axel. Tania, dia adalah wanitaku. Status yang melekat kepadaku juga melekat padanya. Melawannya sama saja seperti melawanku, jawab Louis. Axel menatap Marsha dengan rasa iba. Sungguh gadis yang malang, ucap Axel dalam hati. Apa sudah puas memandangnya? Tanya Louis. Axel menghela napasnya lalu pergi meninggalkan rumah tuanya itu. Sementara itu,
Tuan Zhang menghubungi Tania dan merutuki Tania karena sudah memberikan informasi yang salah. Bukannya mendapat kesepakatan, tapi malah berakhir dengan patah tangan kanan dan bisnis yang menuju kehancuran. Tania mematikan panggilan ponsel Tuan Zhang dan memblokir nomornya. Wajah Tania terlihat murung memikirkan bagaimana jika nanti Louis jatuh cinta kepada gadis bisu tersebut. Tania segera meminta asistennya untuk mengatur kepulangan mereka. Meski menyalahi kontrak dan harus membayar penalti perjanjian, namun Tania tidak pernah khawatir. Asisten Lee yang akan mengurus pembayaran penalti tersebut pada akhirnya nanti. Di pagi hari, Marsha membuka kedua matanya dengan perlahan. Kepalanya masih terasa pusing. Marsha berusaha bangun dan perlahan duduk. Ceklek, pintu kamar Marsha terbuka. Louis bersedekap di depan Marsha. Jadi, adakah yang ingin kau jelaskan tentang kejadian kemarin? Tanya Louis. Marsha masih mengingat-ingat apa yang terjadi. Bukankah dia sedang berada di mansion Tuan Zhang? Lalu, apa ini? Dia tiba-tiba sudah di ranjangnya. Pikir Marsha dengan bingung. Apakah kau menjual dirimu kepada Tuan Zhang? Tanya Louis dengan mengejek. Marsha menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak ada. Aku tidak akan pernah menjual diriku, ucap Marsha dalam hati. Marsha melihat ke arah Nakas, lalu mengambil ponselnya dan mulai mengetik. Aku datang ke sana karena urusan pekerjaan, tulis Marsha dan memperlihatkannya kepada Louis. Apa kau lupa dengan pesanku? Tanya Louis. Aku ingat, sangat ingat. Tidak boleh ada pria lain yang menyentuhku, tulis Marsha. Ponsel Louis menerima panggilan dari asisten Lee, melaporkan bahwa Tuan Zhang ada memesan pembuatan satu set perhiasan yang akan didesain oleh Nyonya Liu. Peralatan Nyonya Liu sekarang ada bersamaku, ucap asisten Lee. Kirim ke sini, ucap Louis. Begitu asisten Lee menutup panggilan ponselnya, telepon dari Tania masuk ke ponsel Louis. Tania mengatakan hari ini dia akan kembali pulang dan meminta Louis untuk menjemputnya. Iya sayang, aku akan menjemputmu, jawab Louis seraya memandangi Marsha. Marsha hanya bisa menunduk mendengar percakapan suaminya dengan kekasihnya. Suaminya bisa berbicara begitu lembut dengan wanita lain, sementara kepada istrinya selalu dipenuhi dengan nada tinggi dan penuh ancaman. Louis segera bergegas keluar dari kamar Marsha dan bersiap untuk menjemput Tania di bandara. Setelah Louis pergi dari kamarnya, Marsha mensusutkan tubuhnya lagi di ranjangnya dan menutupi kepalanya dengan selimut. Louis benar-benar menganggap Marsha sebagai udara. Ada, namun tak terlihat. Terasa, namun tak bisa kau sentuh. Begitulah hubungan pernikahan antara Marsha dan Louis. Ding! Sebuah pesan masuk ke ponsel Marsha. Hana menanyakan kabar Marsha. Apa kau sakit? Tanya Hana. Marsha segera merespon pesan Hana. Maafkan aku, hari ini aku sakit dan tidak bisa datang untuk bekerja. Marsha membalas pesan Hana. Baik, kau beristirahatlah, isi pesan Hana lagi. Marsha tidak ingin menceritakan kejadian yang menimpanya melalui pesan teks. Dia akan menceritakan nanti esok ketika dia masuk bekerja. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.